Aku meletakkan foto itu di samping tempat tidurku, berharap membawa kedamaian bagi Annelies. Pukul 02.17, tangisan itu dimulai lagi. Aku berbicara ke dalam kegelapan, memberitahunya bahwa dia bisa melepaskannya. Tangisan itu berubah, semakin keras, semakin dekat, hingga memenuhi ruangan. Dalam kepanikan, aku menyalakan lampu. Tangisan berhenti, lalu aku melihatnya. Bayi di foto itu mengenakan gelang perak, identik dengan milikku, yang diberikan kepadaku sebagai anak adopsi. Kebenaran menghantamku. Aku adalah anak yang hilang itu. Tangisan itu untukku. Aku mencoba menenangkan diri, tapi suara itu terus terngiang di kepalaku. Dan sekarang dia telah menemukanku. Malam itu, aku masuk ke loteng. Di tengah debu dan peninggalan yang terlupakan, aku menemukan sebuah peti berisi surat-surat dan sebuah foto Annelies, bayinya, dan seorang pria yang wajahnya tergores. Di baliknya, Leo tersayangku, segalanya bagiku. 1958. Saat aku memegang foto itu, bisikan dingin melayang di loteng, milikku. Aku lari memegang erat foto itu, dihantui oleh mata yang tak terlihat. Setiap sudut rumah terasa mengawasi, bayangan bergerak di luar jangkauan mataku. Aku butuh jawaban. Penghuni lain menghindariku, tapi pemilik rumah akhirnya bicara. Puluhan tahun lalu, seorang wanita bernama Annelies kehilangan anaknya di sini. Kesedihannya katanya telah menodai rumah itu, meninggalkan kesedihan yang tak pernah pudar. Dia memperingatkanku untuk tidak mengusiknya, tapi aku tidak bisa. Loteng yang tersegel bertahun-tahun sepertinya menyimpan kebenaran. Rasa ingin tahu akhirnya mengalahkan rasa takutku. Suatu malam, senter di tangan, aku mengikuti tangisan itu ke lorong dekat tangga loteng. Udara semakin dingin setiap langkah, tangisan semakin intens. Lalu, di ujung cahayaku, bayangan tinggi berkelebat dan mengenang. Aku sebagai penenggal kami rumah itu malam itu juga, tapi setiap langkah terasa berat, seolah ada yang menahan. Tangisan itu tidak hanya terdengar di dalam rumah. Saat aku di luar, suara itu tetap mengikuti, semakin nyaring di telingaku. Dengan panik, aku kembali masuk. Jantungku berdebar kencang, keringat dingin membasahi tubuhku. Aku mencoba merekam suara tangisan itu dengan ponselku. Tapi setiap kali aku menekan tombol rekam, perangkatku tiba-tiba mati. Keesokan harinya, aku mencari tahu tentang sejarah rumah ini. Ternyata sudah banyak penghuni sebelumnya yang melaporkan kejadian aneh. Penduduk sekitar memperingatkanku, jangan pernah menatap cermin di loteng saat tengah malam. Rasa penasaran mengalahkan rasa takutku. Aku naik ke loteng dan menemukan cermin tua berdebu di sudut ruangan. Saat aku menatap cermin itu, bayangan hitam muncul di belakangku. Matanya merah menyala. Aku berbalik dengan cepat, tapi ruangan kosong. Hanya suara napasku yang terdengar. Malam-malam berikutnya, aku hampir tidak bisa tidur. Setiap pukul 2.17, tangisan itu selalu membangunkanku. Aku menutup telinga dengan bantal, tapi suara itu semakin keras, seolah berasal dari dalam kepalaku sendiri. Di loteng, aku menemukan sebuah buku harian tua. Di
dalamnya tertulis pengakuan mengerikan tentang pengorbanan dan penyesalan. Aku membayangkan kejadian puluhan tahun lalu. Seorang ibu kehilangan anaknya, dan sejak itu arwahnya tidak pernah tenang. Akhirnya aku memberanikan diri memanggil arwah itu, berharap bisa mengakhiri penderitaan kami berdua. Sosok wanita bergaun putih muncul di hadapanku. Wajahnya penuh air mata, tapi tangisan itu tidak pernah berhenti. Aku sadar selama aku tinggal di sini, suara tangisan itu akan terus menghantuiku setiap pukul 17. Jika kamu mendengar suara tangisan di tengah malam, jangan pernah mencari sumbernya. Mungkin kamu juga akan menjadi bagian dari kisah ini. Cerita ini belum berakhir. Sampai jumpa di kisah horor berikutnya.